innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun bil mar'i ayya mafsadatin. Saat ini saya berada di Yayasan Tabina Aceh di Desa Pelangpanyu, Kecamatan Muara Satu, Kota Semawe. Di sini seperti yang Anda saksikan, bersama kita ada salah seorang anggota DPD RI, pada komunikasi yang hadir langsung di sini memberi motivasi dan semangat belajar kepada tenaga pendidik dan para santri yang ada di Yayasan Tabina ini. Kita ikuti saja seperti apa. Terima kasih Bu dan Tuan, terima kasih hadirin sekalian, abang-abang dan Tuan, adik-adik saya. Ini adalah satu kehormatan bagi saya, satu kemuliaan bagi saya bisa hadir di sini untuk bisa bertatap muka. Karena tentu Allah qad ja'ala al-maqadir qabla an yakhluqal insan bi 50 alf sanah. Jadi memang Allah itu sudah menciptakan takdir kita masing-masing sebelum beliau ciptakan kita, sebelum beliau ciptakan manusia 50.000 tahun. Nah, ini kitab, mungkin ini makanya kalau udah isi kayak gini saya minder ini karena yang lebih tahu tentang isi kitab ini ada guru kita di sini. Jadi takdir hari ini Allah takdirkan kita bersilaturahmi. Semoga tentu seperti yang saya katakan di awal tadi, silaturahmi kita ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi agama Allah. Karena tentu kita hidup sebagai hamba Allah ini tujuan hidup tidak ada kecuali memang mencari ridha Allah. Fabtaghi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi memang akhiratlah tujuan. Akhirlah tujuan, dunia ini sebagai wasilah untuk mencapai akhirat. Dan salah satunya adalah dengan bersilaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, man ahabba yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa hamba-hamba Allah, umatku, kata Nabi, yang ingin umurnya panjang, kemudian rezekinya mudah, syaratnya cuma satu. Kalau dalam hadis itu, falyasil rahimahu, adalah dia menyambung silaturahmi di antara sesamanya, memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat ukhuwah wataniyah, memperkuat ukhuwah di antara sesama orang muslim. Jadi tentu kesempatan ini saya ingin silaturahmi, ingin banyak mendengar, bukan ingin banyak memberi, tapi ingin banyak menerima masukan-masukan dari guru kami, dari tubuh-tubuh sini, juga dari abang-abang dan adik-adik sekalian. Karena Yayasan Tabina ini saya sudah sering mendengar, tapi baru hari ini Allah takdirkan saya bisa hadir di sini. Di Banda Aceh ada? Dulu ada, sekarang nggak ada ya. Jadi ini saya rasa satu hal yang sangat positif keberadaan Tabina. Karena kalau selama ini model pesantren yang ada itu dia memang untuk tamatan SD ataupun madrasah ibtidaiyah, kemudian untuk tamatan MSen ataupun SMP, tapi ini tidak terbuka untuk semuanya, terbuka untuk yang tidak diterima oleh daerah-daerah lain. Ini sangat luar biasa. Inilah kesempatan, saya rasa inilah kesempatan. Karena tentu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kita bahwasanya qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Anda ingin merubah diri Anda, ingin mencapai kesuksesan, itu harus dimulai dari diri Anda sendiri, dari kita sendiri. Gak bisa di sini walaupun sudah berapa lama sudah ada guru-guru kita, kalau kita nggak ada terdetik ingin berubah, ingin sukses, ingin tampil lebih baik, nggak bisa. Harus semuanya berasal dari hati kita. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum, nasib seseorang itu
kalau memang orang tersebut itu, kaum tersebut tidak punya keinginan untuk berubah. Nah, ini titik. Jadi bukan berarti ketika kita sudah di sini, ini sudah pasti akan lebih baik kalau tidak kita sendiri yang punya niat, yang punya keinginan untuk merubah diri kita lebih baik. Guru-guru kita di sini nggak punya peran. Ini adalah Allah turunkan, Allah datangkan mereka ke sini, ya, untuk membantu, untuk menjadi wasilah-wasilah, ya, untuk menjadi wasilah-wasilah dalam insya Allah perubahan kita yang lebih baik. Jadi poin penting, ingin berubah mulai dari pribadi kita masing-masing. Saya pribadi juga berasal, saya ini di Sawang. Kalau ada yang tahu Sawang itu pedalaman. Keluarga kami juga keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi karena mungkin ada keinginan dari orang tua, saya pribadi kemudian didukung oleh orang tua, alhamdulillah. Semoga ke depan Allah tetap menutup aurat saya sekarang bisa, ya alhamdulillah, bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Artinya semua itu dengan keinginan kita, dari diri kita. Ingin berubah, kalau tidak ya saya, keluarga saya masih di bawah garis kemiskinan, di pendidikannya cuma tamat SMA. Jadi di keluarga besar kami itu yang umumnya orang-orang pedalaman, kalau tidak ada keinginan pribadi untuk sekolah tinggi, umumnya tidak punya pendidikan tinggi. Maka mungkin keinginan saya ada dan didukung oleh orang tua sebagai wasilah tadi, sebagai perantara, sebagai fasilitator yang memfasilitasi, insya Allah kita berubah. Ini juga kesempatan bagi abang-abang, juga bagi adik-adik sekalian. Kalau memang ada keinginan berubah, tidak hanya tumpuannya kepada tunggu-tunggu sini, tapi harus kita mulai. Insya Allah, karena memang tujuan hidup ini seperti yang saya katakan tadi, mencapai akhirat. Kalau kita punya niat, insya Allah kita berhasil. Jangan sia-siakan mudamu. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun bil mar'i ayya mafsadatin. Bahwasanya masa muda, waktu-waktu kosong itu adalah potensinya kehancuran. Betul-betul kehancuran kalau masa muda kita, waktu kosong kita gunakan untuk hal yang positif. Maka ini sudah diingatkan. Inna syabab, masa muda, wal faragha, dan juga waktu-waktu kosong kita tidak punya aktivitas yang positif. Ini mudah sekali untuk otak kita ini diajak ke kiri. Saya merasakan pribadi. Mungkin setiap insan ketika kita kosong, pasti karena masa muda itu cenderungnya membawa ke hal-hal negatif, gampang. Maka jangan biarkan masa muda kita kosong, pemikiran kita, otak kita kosong dari hal-hal positif. Tetap berpikir negatif, tetap berpikir positif, tetap melakukan hal-hal yang membawa kemanfaatan. Minimal tidak kepada yang sesama kita, tidak kepada orang sekitar kita, tapi minimal membawa kemanfaatan bagi diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekelilingnya, bagi sesamanya. Kalau tidak mampu mau bagi sekelilingnya, jangan jadi penghancur, jangan jadi masalah. Minimal, ini harga minimalnya. Kalau tidak mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya, jangan jadi penghancur, jangan jadi pengganggu, jangan jadi yang membawa ke mafsadatan, jangan jadi orang yang membawa kehancuran bagi sesamanya. Jadi saya rasa semua yang dari sini sudah punya niat untuk menjadi lebih baik, karena saya juga alumni Dayah, ya, tapi Dayahnya nggak di Aceh, di Arafah, di Medan, di Medan ya. Di mana di Medan? Batubara. Ini kampung sahabat saya Ustadz Abu Somad. Ya, saya satu pesantren dulu sama Ustadz Abu Somad. Dan kami juga sama-sama kemudian ke Mesir. Dan yang membantu kampanye saya, beliau juga. Ya, jadi membantu untuk memperkenalkan temannya yang nggak banyak dikenal, sehingga kemudian ya alhamdulillah berkat skenario Allah
dengan doa-doa dari guru-guru, dari abu-abu, dari tuku-tuku, dan dari masyarakat sekalian, masyarakat Aceh, akhirnya terpilihlah saya menjadi satu dari 4 orang Aceh yang kemudian menjadi wakil Aceh di Dewan Perwakilan Daerah. Jadi harapannya seperti itu. Saya yakin semua kita punya niat yang tulus, semua kita punya niat yang baik, punya niat yang lillahi ta'ala untuk berubah. Karena kalau itu sudah punya, insya Allah idza sadaqal azmu wadhas sabil. Kalau sudah niat Anda tulus, niat Anda baik lillahi ta'ala, niatkan, insya Allah wadhas sabil, jalan kebaikan itu akan Allah tunjukkan. Jalan kebaikan itu akan Allah tunjukkan. Semuanya dari diri kita. Ibda binafsi. Mulailah dari Anda. Kalau Anda ingin berubah, insya Allah jalan akan ada. Ini guru-guru kita, tubuh-tubuh kita lah salah satu jalan untuk menjadi menjadikan kita lebih baik, insya Allah. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, singkat-singkat aja. Artinya poin pentingnya ingin berubah mulai dari pribadi. Niat yang baik, karena innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu pekerjaan amalan itu digantungkan dengan niat. Niat kita baik, tulus, Allah akan tunjukkan jalan. Wadhas sabil, jalan akan mudah. Insya Allah, saya yakin. Semua kita masih punya masa depan yang cerah. Saya juga yakin dengan masa depan saya, apalagi yang lebih muda ini. Saya pernah mungkin kalau untuk dunia akademisi itu, dunia pendidikan saya pernah gagal. Gagalnya gini, 6 tahun saya di pesantren, kemudian mendapat beasiswa ke Mesir, tapi di Mesir saya tidak selesai seperti Ustaz Somad. Ustaz Somad 3 tahun 8 bulan selesai, saya 12 tahun. Ini kan nggak benar. Tapi karena saya memang berpikir insya Allah saya bisa merubah. Yang orang normal kuliah itu 4 tahun, tapi saya 12 tahun tunggu baru selesai. Ini kan gagal. Tapi apakah kemudian saya larut dengan kegagalan itu? Tidak. Saya rubah diri saya niatkan memang ingin berubah, insya Allah bisa. 12 tahun saya pulang, saya mengabdi, saya berubah pengabdian kepada masyarakat, insya Allah. Jadi nggak ada istilah sudah telat, sudah tua, nggak. Saya pulang berarti umur 31 tahun saya dapat gelar sarjana. Orang biasa umur 21, 22, saya umur 31 tahun. Udah tua. Oh, ini nggak bisa jadi manusia lagi. Kan gitu pasti dibilang orang. Tapi enggak, saya karena saya punya niat berubah, bisa. 31 tahun saya dapat sarjana, umur 39 saya jadi anggota DPD. Umur 33 saya PNS, umur 35 saya jadi pegawai negara. Umur 39 saya jadi anggota DPD. Bisa berubah, nggak ada yang mustahil. Ya itu tadi, karena memang mungkin niat-niat kita itu tulus, ingin berubah. Gimana? Iya. Iya betul, itu bagian dari takdir Allah. Tapi ikhtiar kita jangan lupa. Jangan ketika berbicara takdir itu kita pasrah, tidak. Takdir itu bukan pasrah. Takdir itu bukan menyerahkan diri tanpa ada usaha. Takdir itu juga harus kita ini ikhtiar kita, usaha-usaha kita untuk bisa lebih baik. Jadi yang dikira takdir, oh iya, takdir tanpa usaha itu bukan takdir, pasrah, nyerah, putus asa. Jangan putus asa. Gak ada istilah putus asa. Gak ada istilah putus asa. Mungkin kita juga paham, kita juga tahu banyak sekali orang-orang sukses yang awalnya itu orang-orang yang biasa saja, yang dari keluarga yang tidak mampu, yang dari keluarga broken home, yang dari mantan seperti mungkin kita juga berhasil, bisa. Yang penting dari kita yakin dan Bismillah, insyaallah Allah akan bantu selama kita masih mencoba. Mungkin itu sudah, jangan lama-lama nanti kalah kebajuan. Jadi intinya semua harus kita mulai dari diri kita. Dan saya pribadi mohon doa dan siap berdoa. Kita saling mendoakan, saling mensupport demi kebaikan. Insyaallah selama kita saling mendoakan, karena memang
doa itu silahul mukminin, senjatanya orang-orang mukmin. Insyaallah kita sesama mukmin, sesama orang seagama ini saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung apa-apa yang menjadi kebaikan bagi agama kita. Insyaallah. Saya apresiasi kepada guru kita, Muhammad Nur, Guru Iskandar, Yusuf dan majelis dewan guru yang lain, tunggu-tunggu di sini atas keberadaan mereka di sini, dan kita doakan semoga mereka tetap sehat-sehat, kita semua sehat-sehat dan bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan demi agama Allah. Siap berubah berarti harus mulai dari diri pribadi, bukan dari orang lain. Ya, menyukan doa itu sapukan. Kalau kata orang aja gitu, menyukan doa itu sapukan, menyukan ilu. Jadi memang dari diri sendiri. Mungkin itu, maaf kalau sudah terlalu banyak berbicara. Semoga kemudian apa yang kita bicarakan ini bisa kita laksanakan. Tidak hanya membicarakan, tapi kita laksanakan, kita realisasikan, kita amalkan. Insya Allah. Yakin ya? Yakin. Saya lebih yakin. Kalau abang-abang, adik-adik yakin, saya lebih yakin. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Izin gure, izin Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.